proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Akan kemerdekaan. Nah, yang pertama kita bahas adalah revolusi pembentukan konstitusi dan lembaga-lembaga negara. Kita tahu bahwa yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Inkai. PPKI ini dibentuk dalam pertemuan dalat, yaitu antara Soekarno-Hatta dengan Marskal Terauchi setelah menyampaikan laporan hasil kerja dari BPUPK. PPKI diketuai oleh Bung Karno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta. PPKI ini tugasnya adalah membuat persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu amanah yang disampaikan oleh Marskal Terauchi. Tetapi keadaan politik dunia telah mengalami perubahan. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, sehingga dia harus bertekuk lutut dan menyerahkan kekuasaannya di seluruh wilayah taklukannya kepada sekutu. Indonesia melihat keadaan itu kemudian memproklamirkan kemerdekaan, dan PPKI ini menjadi masalah ketika akan mengantarkan kemerdekaan itu lantaran PPKI ini dianggap buatan Jepang. Sampai terjadilah apa yang disebut peristiwa Rengas Dengklok. Namun demikian, perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang PPKI itu akhirnya bisa diselesaikan dengan perantara Mr. Ahmad Subarjo, sehingga pada tanggal 16 Agustus malam 17 peristiwa Rengas Dengklok sudah berakhir dan semuanya kembali ke Jakarta, kemudian mencari tempat sidang PPKI di rumah Laksamana Maeda, yaitu seorang petinggi Angkatan Laut Jepang yang pro pada kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat apa yang dilakukan PPKI. Yang pertama tadi sudah saya sebut bahwa PPKI ini adalah ikut dalam merumuskan atau rapat pada tanggal 16 malam 17 untuk merumuskan naskah proklamasi, atau kata singkatnya melakukan persiapan-persiapan proklamasi. Kemudian yang kedua, setelah proklamasi dilakukan dan berhasil dilakukan pada tanggal 17 Agustus 45 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di kediaman Bung Karno, maka pada tanggal 1845 PPKI melakukan sidang-sidangnya. Sidang pertama dilakukan tanggal 18 Agustus 45 yang berhasil memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan, dan kedua mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian dilanjutkan lagi sidang pada tanggal 22 Agustus 1945, semuanya dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga negara. Tahap kedua, revolusi dalam pelucutan tentara Jepang. Nah, dalam pelucutan tentara Jepang ini kita sudah tahu jika tentara Jepang ini ketika menyerah di Indonesia mendapat tugas dari sekutu untuk menjaga status quo. Tetapi status quo itu tidak bisa dipertahankan oleh tentara Jepang karena
bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pelucutan tentara Jepang itu dilakukan meliputi pelucutan kekuasaan, juga pelucutan senjata. Ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Yogyakarta, di Bandung, di Semarang, di Gorontalo dan Manado, di Balikpapan, di Nusa Tenggara, Irian, Sumatera Selatan, Papua, Aceh, dan lain-lain. Nah, yang dilucuti sebenarnya tidak hanya tentara Jepang, tapi juga ex-tentara Belanda dan tentara Inggris yang datang ke Indonesia sebagai petugas dari sekutu untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Sehingga dalam kasus ini terjadilah beberapa insiden yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, yaitu gerakan militer dan diplomasi menegakkan kemerdekaan. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Indonesia setelah proklamasi dan sekutu yang merasa berkuasa atas wilayah Indonesia, maka kekuatan-kekuatan militer di Indonesia itu nomor satu adalah kekuatan Jepang, yaitu tentara Jepang yang ada di Indonesia dengan persenjataan yang masih lengkap. Kedua, sekutu ini adalah diwakili oleh Inggris yang bermaksud untuk mengambil alih kekuasaan dari tentara Jepang. Dan NICA itu adalah Netherlands Indies Civil Administration, yaitu pemerintah yang dibentuk oleh Belanda ketika Belanda menyerah kepada Jepang, dan harapannya nanti bila perang sudah berakhir, dialah yang akan mengambil alih kekuasaannya di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka NICA tetap berkuasa di Indonesia, atau Belanda tetap berkuasa di Indonesia. Di sisi lain, begitu Indonesia merdeka, Indonesia membuat alat kelengkapan negara. Yang pertama adalah BKR. Ini adalah sebagai suatu badan, namanya belum tentara. Kenapa disebut badan? Ini adalah untuk menghindari adanya dugaan atau adanya fitnah terhadap Indonesia sebagai negara fasis. Ciri negara fasis adalah militerisme, dan militerisme waktu itu sedang dikejar-kejar oleh sekutu untuk dihancurkan. Maka Indonesia tidak mau mengambil risiko, makanya diberi nama Badan Keamanan Rakyat. Sesuai perkembangan keadaan, maka BKR kemudian berubah menjadi TKR dan TNI. Nah, gerakan militer dan diplomasi menegakkan kemerdekaan ini terjadi berbagai pertempuran di Indonesia yang tidak bisa dihindarkan, baik yang melawan Jepang, melawan Inggris maupun melawan Belanda. Nah, untuk menyelesaikan ini maka diadakanlah kegiatan diplomasi yang hasilnya adalah berupa perundingan-perundingan. Nomor satu, perundingan Hogevoluwe, perundingan Linggarjati, perundingan Rumruyen, perundingan Renville, konferensi Inter-Indonesia 1 dan 2, dan terakhir KNB. Maka hasil dari revolusi Indonesia, baik yang pertama tadi, kedua maupun ketiga, adalah berhasil terjadinya penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Demikian anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, pelajari dengan baik, kerjakanlah tugasnya, jangan sampai ditinggalkan. Walaupun kita dalam situasi COVID-19, perlu kita pahami adanya COVID ini menjadikan kita belajar di rumah, guru-guru juga mengajar dari rumah, dan kita juga beribadah di rumah. Kita sama-sama dalam situasi sulit. Para guru juga tidak merasa nyaman dengan mengajar dari rumah. Murid-murid juga demikian. Tapi ini harus kita lakukan demi keselamatan kita dari ancaman COVID-19. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.